Singkirkan mereka. Selesai tugasmu, kembalikan istanaku kemari. Perintah dilaksanakan. Tidak. Melangkah sendiri di tengah gelap malam, hanya untuk mencuri jatuh sinaran. Tak terasa sang waktu melewati hidupnya, tanda pagi menjelang mengganti malam. Oh bintang tetaplah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cing, gimana kabarnya kamu di sana? Semoga tambah kece-kece dan makin keren aja ya. Kembali lagi bersama saya Lupus. Kita bernostalgia lagi nih Cing. Tahun 80-an di mana perfilman Indonesia sedang berjaya. Tak luput cerita rakyat dari Irak yang terkenal pun dibuat filmnya oleh Cinemas dalam negeri. Yaps, pasti kalian sudah tahu kan dengan kisah Aladin dan lampu wasiatnya. Dimotori oleh Rano Karno sebagai Aladin dan Lydia Kandau sebagai Putri Permatasari. Film ini berjudul Aladin dan Lampu Wasiat yang rilis di tahun 1980. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Di langit terlipun kau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang, memberi kerinduan selamin pemimpinya. Di suatu kisah di negeri Baghdad, terdapat seorang anak laki-laki bernama Aladin, anak yatim yang bekerja sebagai kuli di pasar. Sungguh baik budi pekerti Aladin ini. Dia senang membantu para orang sepuh yang sedang kesusahan. Bersama dua sahabatnya, dia pun membantu seorang ibu yang terkena rampok. Aladin pun mengejar dua rampok itu. Di ujung sebuah gang yang sepi, Aladin akhirnya berkelahi dengan kedua rampok tersebut. Kembalikan barang yang kalian rampok itu. Apa maksudmu bocah? Dengan ilmu silat seadanya, Aladin bersama dua sahabatnya itu pun akhirnya bisa membekuk kedua rampok yang diserahkan ke pihak polisi Baghdad. Waktu itu ternyata kejadian tadi, Aladin terus diperhatikan seorang lelaki tua yang terus mengikutinya. Pada suatu kisah di Istana Sultan sedang berlangsung acara party dengan mempertontonkan penyanyi wanita yang bergoyang mirip ular keket. Dan di antara orang-orang tersebut terdapat seorang putri yang cantik jelita dengan senyum tipis yang bisa membuat pria-pria yang melihatnya bisa klepek-klepek. Kembali lagi di kehidupan rakyat jelata dengan keruwetan setiap hari di pasar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tabuhan drum yang ternyata adalah iring-iringan pengawal putri yang mau lewat. Semua penduduk pun otomatis berjongkok dan menunduk karena yang lewat adalah Putri Permatasari. Beda hal dengan Aladin yang tatapan matanya terus tak berkedip melihat sang tuan putri, yang dibalas oleh tuan putri dengan senyuman simpulnya. Tiba-tiba Aladin pun diserempong oleh pengawal tuan putri bernama Mustafa karena tidak sopan menatap langsung ke tuan putri. Turunkan aku. Aku tidak ingin terlambat, Mustafa. Tetapi dia telah berbuat kurang ajar, Tuan Putri. Jalan! Kecantikan sang tuan putri sampai dibawa ke rumah oleh Aladin. Dia pun terus melamun dan tanpa sadar terbawa sampai mimpi. Kau burung dalam sangka, jangan menangis sedih. Kini ku telah datang menghibur luka hati.
tiba di saat seorang tua memberhentikan gerak langkah dari Aladin yang mengaku sebagai kakak dari almarhum ayahnya. Pria itu pun akhirnya dibawa Aladin ke rumahnya untuk berjumpa dengan ibunya. Aladin pun diajak pria tersebut untuk menjemput takdirnya mengambil harta karun. Aladin, besok pagi-pagi kau ikut aku ke Bukit Karang untuk mengambil setumpuk harta. Tetapi ibunya sedikit mengganjal dan berpirasat tidak enak dengan pria tersebut. Keesokan hari, akhirnya Aladin berangkat dengan pria yang mengaku pamannya tersebut. Dan apa yang dilakukan pria tersebut sungguh sakti mandraguna. Dengan kekuatannya dia bisa membelah tanah menjadi seperti jurang. Tiba-tiba Aladin pun dilempar ke dalam jurang tersebut. Pria itu pun menyuruh Aladin untuk masuk ke dalam lubang gua yang di dalamnya terdapat pohon permata. Jangan takut anakku, kau sudah sampai di pintu gua harta. Sekarang masuklah kau ke dalamnya. Di sana kau akan menjumpai pohon-pohon yang berbuah permata. Kau boleh mengambil sesuka hatimu, terkecuali satu. Kecuali apa, Paman? Serahkan kepadaku satu-satunya lampu buruk yang terdapat di sana. Aladin pun akhirnya disuruh pria itu untuk mengambil bebas seluruh permata kecuali sebuah lampu yang harus diserahkan kepadanya. Memasuki gua tersebut ternyata banyak rintangan yang dilalui oleh Aladin, melewati jalan yang terjal dengan air darah yang mendidih di bawahnya. Benar saja apa yang dibilang pria tersebut. Di ujung rintangan dan masuk ke lubang terdapat banyak pohon dengan buahnya permata-permata yang cantik. Aladin pun mengambil banyak permata dan dia simpan ke dalam kotak saku miliknya. Dan tak lupa apa yang dipesan pria tersebut, Aladin pun mengambil sebuah beruk lampu. Kagetnya Aladin di saat dia mau melewati air yang mendidih, batu-batu itu bergerak membentuk jalan untuknya. Di atas tebing, si pria penyihir menyuruh Aladin untuk melemparkan lampu ajaib itu. Di saat Aladin mau melempar lampu itu, dia pun teringat akan dirinya yang masih di bawah jurang. Aladin berpikir kalau dia sudah di atas baru lampu itu akan diserahkan kepada si pria. Cepat lemparkan lampu itu kemari. Lampu ini tidak ada apa-apanya, Paman. Lihat, di kantung ini penuh dengan permata yang berharga. Tapi bagaimana dengan saya, Paman? Nanti kuulurkan tali. Lemparkan dulu lampu itu ke atas. Tidak. Aku tidak mau mati di sini. Oh, Dewa Angin. Dengan kesaktiannya, si pria kemudian menyambungkan tanah yang terbelah tersebut meninggalkan Aladin seorang diri di sebuah gua. Di dalam kepesimisan Aladin akan hidup yang tak punya harapan, tanpa sengaja Aladin mengusap lampu wasiat tersebut yang tiba-tiba mengeluarkan asap. Sesosok jin besar pun muncul yang menganggap Aladin adalah tuannya, dan dia pun menuruti apapun kemauan dari Aladin. Hamba adalah jin yang berdiam di lampu ini. Jangan takut tuanku. Hamba dapat membantu tuanku apa saja. Tolong keluarkan aku dari tempat ini. Di lain tempat, di saat ibunya Aladin sedang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Aladin selalu dalam perlindungannya, di saat itu pula suara ketuk pintu dan salam terdengar. Ibunya begitu senang melihat anak kesayangannya telah kembali ke rumah. Di saat itu Aladin pun menjelaskan tentang kejadian yang telah dialaminya bersama pria penyihir. Ibunya menganggap Aladin sedang bermimpi dan bercanda. Tetapi apa yang Aladin lakukan? Dia pun kemudian menggosok lampu wasiat itu di depan sang ibu. Dan eng-ing-eng, keluarlah sesosok jin yang membuat ibunya sangat ketakutan. Aladin pun meminta jin tersebut siapkan makanan yang lezat
untuk dia dan ibunya makan. Dalam menikmati enaknya makanan, mereka Aladin memberikan sekantong mutiara untuk ibunya, dan ibunya pun menasehati Aladin walau dia mempunyai lampu tersebut jangan sampai terlena, harus tetap bekerja seperti biasa dalam mencari nafkah. Pergunakanlah pada saat yang benar-benar perlu. Dengan adanya benda-benda ini, kita tidak boleh lalu malas mencari nafkah. Di lain kisah, di saat Tuan Putri Permatasari sedang bermain di taman bersama para dayang-dayang, dia pun dikejutkan dengan kedatangan Mustofa. Ternyata beliau datang untuk menegaskan kepada sang putri tentang perasaan cintanya tempo hari. Tetapi apa yang terjadi? Putri Permatasari tidak benar-benar mencintai Mustofa. Sudah berkali-kali ku bilang, aku tidak mau membicarakan soal itu karena aku tidak mencintaimu. Nekatnya Aladin menaiki tembok istana untuk ingin bertemu dengan Tuan Putri yang cantik, di mana di saat yang bersamaan Putri Permatasari sedang main petak umpet dengan para dayang-dayangnya. Aladin pun dengan sengaja mengumpat di salah satu semak belukar. Dia pun goyang-goyang batang daun yang dianggap Putri adalah salah satu dayang yang sedang mengumpat. Siapa kau? Saya Aladin, Aladin bin Aladin. Jangan berteriak Tuanku Putri. Hamba bisa mati kalau ketahuan. Apa maksudmu datang kemari? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan Putri. Saya terhindar dari musibah di pasar. Masih ingatkah Tuan Putri pada saya? Ya, kau menatapku penuh arti. Tapi untuk apa Tuanku membela saya? Wajah Tuanku begitu agung. Aku tidak suka kekerasan. Aku bukan membelamu, tetapi membela keadilan. Di saat Aladin berjalan menuju tembok, dia pun terpergok oleh para pengawal kerajaan. Tanpa pikir panjang, kemudian Aladin becir sebecir-becirnya secepat kilat menghindari pengejaran dari prajurit kerajaan. Tiba di rumah, Aladin langsung mempertanyakan permata ke ibunya karena dia mau melamar sang Putri Permatasari. Kaget bukan kepalang ibunya Aladin mendengar pernyataan anaknya itu. Untuk apa kau tanyakan itu? Untuk melamar Putri Permatasari, Bu. Apa ibu tidak salah dengar, Din? Tidak, Bu. Tadi saya bersua dan berbicara dengannya. Dan esok hari, akhirnya ibunya Aladin nekat memberanikan diri menghadap sang sultan. Ibu Aminah pun menerangkan tentang maksud dan tujuannya menghadap sang sultan yang ingin melamar Putri Permatasari untuk anaknya bernama Aladin. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba aja penasihat kerajaan mendatangi Ibu Aminah, kemudian dibentak-bentak yang mau usir Ibu Aminah. Sebaiknya wanita ini cepat-cepat diusir dari sini. Dengan kemurahan hati, Sultan Harun al-Rasyid pun menghargai apa yang Ibu Aminah lakukan. Sang Sultan kemudian memberi syarat untuk Aladin membawakan 40 baki-baki berisi permata diiringi oleh dayang-dayang yang cantik. Aku mencintai seluruh rakyatku. Aku tidak menolak lamaran ini. Orang yang sepadanlah yang akan menjadi jodohnya. Ampun, Baginda. Hal ini sudah hamba katakan pada putra hamba. Tapi hatinya tetap keras juga. Besok pagi-pagi, dia harus bisa membawa kemari 40 baki berisi emas murni dan permata-permata indah dengan diantar oleh 40 dayang-dayang cantik. Esok hari hal tak terduga menggemparkan seisi istana dan Baghdad. Aladin bersama dayang-dayang tiba di hadapan sang raja. Tetapi Tuan Wasir tidak begitu aja menerima lamaran Aladin, padahal sang raja sudah mau menerima Aladin sebagai mantunya. Hamba datang memenuhi permintaan tuanku dan izinkan hamba melamar Putri Permatasari. Aladin, anak muda perkasa. Rupanya engkau telah dapat memenuhi permintaan. Tadinya aku cuma berdalih untuk menolakmu. Tidak, Tuan. Tuan Wasir pun memberikan syarat tambahan sebelum bulan purnama. Aladin harus bisa mendirikan sebuah istana yang percis dengan istana ini. Bila Aladin tidak dapat memenuhi syarat tersebut, semua hartanya akan disita oleh kerajaan dan Aladin maka akan seluruh dihukum harta persembahanmu pancung. hari ini akan disita menjadi milik kerajaan. Dan dengan beraninya Aladin akan siap memenuhi persyaratan Tuan Wasir tersebut.
Putri Permatasari dengan murung berlari menuju kamarnya. Sang ayah yang melihat kelakuan anak gadisnya itu pun kemudian menghampiri, dan beliau tahu apa yang sedang terjadi dengan anaknya, yang mengisyaratkan bahwa Tapi dia mengapa kecewa ayah ayahnya menolaknya? menolak lamaran pria Aladin dan tersebut. ibunya telah berusaha memenuhi permintaan ayah. Baiklah, ayah akan memikirkan. Di sebuah ruang terjadilah suatu obrolan serius antara Sultan dan Wasir. Mustopa, anaknya sang Wasir, ingin dijodohkan dengan Putri Permatasari, tetapi sang raja tidak ingin memaksakan kehendaknya. Kau tolak lamaran Aladin untuk kau jodohkan anakku dengan Mustafa. Di waktu bersamaan, mereka dikagetkan dengan suara bising dan gemuruh disertai gempa. Apa yang mereka saksikan sungguh di luar nalar. Di samping istana Sultan, muncullah sebuah istana besar dan megah. Dibarengi dengan sesosok Aladin yang menanyakan statusnya karena telah memenuhi persyaratan. Ayah, Kanda Aladin telah memenuhi janjinya. Benar, anak. Singkat cerita, Aladin dan Putri Permatasari akhirnya pun menikah. Acara pernikahan itu pun berlangsung sangat meriah dengan pesta dan dihadiri seluruh warga kerajaan. Ternyata Wasir dan Mustofa mempunyai rencana jahat, yakni mau menggulingkan Raja Harun al-Rasyid, dan omongan mereka pun terdengar oleh si penyihir yang tak sengaja sedang lewat terbang di atas angin. Dia pun akhirnya menghampiri Wasir dan Mustofa untuk bekerja sama menyingkirkan Aladin. Bila kita susun kekuatan untuk menaklukkannya. Belum juga merasakan malam pertama kedua pasangan tersebut, tiba-tiba Aladin dipanggil sang raja. Atas nasihat Wasir, Aladin pun ditugaskan untuk pergi ke negeri yang sedang terkena bencana. Akhirnya, pergilah Aladin yang ditemani Mustofa bersama beberapa pengawal ke negeri yang jauh. Sedang Wasir dan si penyihir memainkan perannya di saat Aladin sedang tidak ada di istana. Si penyihir berpura-pura menjadi saudagar lampu wasiat. Karena kepolosan Putri Permatasari, saudagar itu menginginkan lampunya ditukar dengan lampu kepunyaan Aladin. Dengan sebuah lampu milik suami Tuan Putri. Di lain tempat, Aladin yang sedang terlelap tidur di dalam tenda menjadi incaran empuk Mustofa dan pengikutnya. Aladin pun akhirnya dipukul dan tubuhnya mereka buang ke dalam jurang. Ternyata lampu wasiat tersebut sudah di tangan si penyihir. Dengan kekuatan jin, si penyihir menyuruh pindahkan istana Aladin yang di dalamnya terdapat Putri Permatasari serta Ibu Aminah ke tengah padang pasir yang gersang. Dan pindahkan istana ini di tengah padang yang gersang. Istana pun akhirnya gempar dengan hilangnya Tuan Putri dan istananya Aladin. Sang raja sungguh sangat khawatir akan hal itu. Wasir pun memfitnah Aladin telah menculik sang putri dengan sihirnya. Ternyata setelah Aladin dibuang di tepi jurang, dia pun bisa menaiki jurang tersebut. Di waktu itu terdapat pria tua yang meminta tolong sangat kehausan di tengah padang pasir. Melihat pria tua meronta-ronta, Aladin pun langsung menolong pria tua itu tanpa mempedulikan keadaan dirinya sendiri yang mungkin lebih parah darinya. Ternyata pria tua itu bukan sembarang orang. Kau rupanya memerlukan pertolongan. Bangkitlah, cucuku. Wasir bisa mengembalikan Putri Permatasari kembali ke istana ini. Tetapi Wasir mempunyai syarat dengan menjodohkan Mustafa dengan sang putri, kemudian menjadikan Mustafa sebagai putra mahkota. Sultan Harun al-Rasyid telah dikudeta. Semua pendukungnya dimasukkan ke dalam sel tahanan, termasuk Putri Permatasari, dan Ibu Aminah juga sudah ada di dalam sel tahanan. Kembali lagi ke tengah padang pasir di mana Aladin dengan kebaikannya dia mendapatkan sebuah cincin dari si kakek. Di saat dikecup cincin tersebut, muncullah sebuah permadani yang bisa membawa Aladin terbang kemana aja. Naiklah. Ingat pesan kakek. Seandainya kau berhasil, pimpinlah rakyatmu dengan adil dan kasih sayang.
Ternyata Aladin terbang mencari si penyihir yang telah ambil lampu wasiatnya. Aladin pun masuk sembunyi-sembunyi di saat si penyihir tertidur karena mabuk. Dan si penyihir berubah menjadi siluman tikus yang bertanduk. Setelah memukul si penyihir, berubah menjadi manusia kembali. Dia pun kabur dengan cara terbang. Aladin pun kembali cium cincinnya yang kemudian muncul permadani terbang. Mereka kemudian berkelahi kembali di atas langit. Dengan kegigihan dan mental baja, Aladin pun bisa mengalahkan si penyihir. Dia akhirnya terjatuh kemudian terbakar. Ternyata di kerajaan sedang terjadi pengangkatan raja baru Mustafa. Di saat yang tepat, Aladin pun hadir menjebol tembok. Kemudian dia menggosok lampu wasiat itu, memerintahkan jin untuk membantunya hadapi para prajurit kerajaan. Dengan kekuatannya, jin pun bisa menghalau para prajurit tersebut dengan cara ditiup. Tidak. Sedang Aladin bertarung melawan Mustafa dan Wasir. Berkat bela dirinya dan keuletan, akhirnya Aladin pun bisa mengalahkan mereka berdua. Aladin! Ayah. Dan akhirnya Aladin pun menjadi putra mahkota menggantikan Raja Harun al-Rasyid. Selesai filmnya. Ini film walau rilis di tahun 1980 masih tetap asik ditonton ya, Cing. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.